percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan, sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur buat kasih setia Tuhan yang selalu baru dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat segala anugerah-Mu yang selalu terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga pada hari ini kami masih kuat sehat. Itu hanya karena anugerah-Mu Bapa. Kami akan memuji, kami akan menaikkan setiap sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami dapat berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Ini doa setiap kami, ini syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Mari sama-sama kita mau datang pada Tuhan. Kita angkat pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita angkat pujian dari awal, sama-sama nyatakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, naikkan rasa syukurmu di hadapan Tuhan. Berikan hatimu, berikan penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan, kami sembah, kami berikan penyembahan kami Tuhan. Haleluya, Yesus, 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 kami panggil nama-Mu. Haleluya, Yesus, haleluya, kami muliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will
Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Saya senang bisa melayani saudara saat ini. Meskipun kita harus online, tetapi ya kita semua mengerti semua baik menurut Tuhan. Dan karena pandemi ini maka kita kembali online lagi. Dan sekarang mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, bukakanlah pikiran kami untuk mengerti kebenaran. Bukakanlah telinga kami untuk mendengarkan suara Roh-Mu yang kudus. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, jadi penyambung lidah Tuhan yang baik buat kami. Dan biar kuasa firman Tuhan menjamah kami semua, pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik saudara-saudara, firman Tuhan akan diambil dari Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai ayat 15. Yakobus 5, 14 sampai 16, saya bacakan demikian bunyinya. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara-saudara, satu kali saya sakit dan saya ke rumah sakit. Kebetulan dokter yang menangani saya itu Dr. Yunus Tanggo. Dia S1, S2, S3-nya di Jepang. Jadi dia menangani kebanyakan orang Jepang yang ada di Indonesia. Nah, dia menjelaskan begini. Pak Joni tahu nggak katanya? Banyak penyakit itu bukan karena pola makan, bukan karena pola hidup, tapi karena stres, karena pikirannya. Jadi banyak orang bilang kalau sakit lever itu karena kecapean katanya. Tetapi ternyata orang yang kuli, yang kerja berat, yang kerja dengan fisiknya, kerja dengan ototnya, dan dia capek secara fisik, tetapi dia nggak ada yang sakit lever katanya. Tapi justru orang-orang yang kerja kantoran, yang banyak pakai pikirannya, justru yang mereka ini yang kena sakit lever, sakit jantung, itu gara-gara pikiran. Lalu kemudian dia menjelaskan juga bahwa sakit mah itu bukan karena makanan yang terlalu asam, terlalu pedas begitu, tetapi sakit mah itu karena pikiran. Bahkan sakit kanker itu gara-gara pikiran katanya. Jadi karena pikiran, stres, perasaan emosinya, maka dia menjadi sakit kanker, dia jadi darah tinggi, dia jadi sakit lever, dan banyak penyakit karena pikiran yang tidak dikendalikan dengan baik. Nah, saudara-saudara, dalam Matius pasal 5 ayat 23-24 berkata begini. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Nah, kita tahu bahwa dari pembacaan kita tadi, bahkan membawa persembahan sekalipun, kita melayani Tuhan sekalipun, tetapi kita ada ganjelan dengan orang, kita ada masalah dengan orang lain, maka sebelum masalah itu beres, Tuhan tidak akan bisa terima persembahan kita atau pelayanan kita. Nah, saudara-saudara, kita harus berdamai dulu. Nah, satu kali saya ada jual mobil kepada satu orang, lalu kemudian orang yang beli mobil saya itu dia tahu saya pendeta, tapi dia nipu saya gitu. Dan kalau orang lain mungkin ditipu 20, 30, 40 juta itu buat dia mungkin buat dia uang receh, tapi buat kami uang berapa puluh juta itu uang besar buat kami waktu itu. Lalu kemudian dia kita urus sampai capek kita ngurus ke polisi pun nggak bisa diselesaikan begitu. Lalu kemudian bertahun-tahun saya kesel, saya jengkel sama dia.
Nah, saya kan nulis buku soal kutuk. Jadi karena saya nulis buku soal kutuk itu, saya tahu bagaimana cara menyelesaikan kutuk itu. Jadi saya tahu bagaimana cara untuk melepaskan diri dari kutuk atau membantu orang lain yang kena kutuk, bagaimana dia bisa bebas dari kutuk sehingga bisa menerima berkat begitu. Lalu kemudian jadi karena saya sakit hati sama orang itu, tentu saja kalau kita tahu bagaimana cara melepaskan diri dari kutuk, lalu kemudian kita juga bisa tahu bagaimana cara ngutukin orang yang paling efektif begitu. Jadi saya kutukin tuh orang. Lalu kemudian saya lihat begitu, kemudian saya dengar dari orang-orang yang kenal dia, ternyata dia rumahnya kebakaran. Tidak lama, beberapa hari setelah dia nipu saya itu, saya kutukin dia. Lalu kemudian rumahnya kebakaran habis. Lalu kemudian usahanya pun turun. Lalu kemudian sampai dia jadi bangkrut begitu. Tapi saya biarin gitu, saya biarin begitu. Tapi kemudian saya pikir ini nggak baik nih, ini nggak baik begitu. Lalu kemudian saya lihat bahwa kehidupan kami pun ternyata waktu kita ngutukin orang itu memang jadi kena kutuk. Tapi ternyata buat saya sendiri pun saya kena dampaknya begitu. Firman Tuhan berkata apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Jadi saya pikir aduh ini gimana nih. Saya punya keadaan juga jadi seperti ini. Lalu kemudian saya WhatsApp dia. Saya memaafkan kamu walaupun saya sudah dirugikan berapa puluh juta sama kamu. Tapi saya sudah memaafkan kamu. Jadi saya tidak mau memperpanjang lagi urusannya dan saya anggap selesai, saya minta maaf, saya memaafkan kamu, saya juga minta maaf. Begitu, walaupun saya rugi gitu. Lalu kemudian saya biarin dan kemudian dia tidak balas, dia baca tapi dia tidak balas WhatsApp saya. Ya itu urusan dia, waktu dia tidak mau balas itu urusan dia. Tetapi urusan saya adalah saya mau berdamai dengan orang itu. Dan waktu saya berdamai dengan orang itu, saya lihat hidup saya mulai kembali normal. Kembali berkat Tuhan kembali mengalir dan tidak ada ganjelan, tidak ada sumbatan, tidak ada masalah lagi dengan keuangan kami, dengan kehidupan kami. Dan saya melihat bahwa Tuhan memulihkan keadaan kami. Nah saudara-saudara, dalam Matius 6 ayat 12 dikatakan begini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ternyata waktu kita tidak mengampuni orang, maka Tuhan tidak akan mengampuni dosa kita juga. Jadi waktu kita berdoa, Tuhan ampuni dosa saya, dan kita berdoa, kita berpuasa mungkin, tetapi kita tidak mau mengampuni orang lain, maka doa kita tidak akan didengar oleh Tuhan. Tuhan hanya mau dengar orang yang hatinya tulus, Tuhan hanya mau dengar orang yang sudah mau mengampuni, melepaskan pengampunan. Jadi saudara-saudara, kalau ada dosa itu jangan disembunyikan. Kalau ada dosa jangan ditutup-tutupin. Kita justru harus membereskan dosa itu, membereskan pikiran kita, dan kita akan jadi sembuh, jadi pulih setelah kita membereskan masalah kita, berdamai dengan orang lain. Nah saudara-saudara, satu kali saya kan suka kalau ada kesempatan yang baik, saya suka pergi mancing di laut. Lalu kemudian waktu itu saya mancing di daerah Pelabuhan Ratu. Lalu kemudian waktu mancing gitu, joran saya itu ditarik, kok ini tarikannya aneh. Kalau ikan tuh kan ada kejut-kejutnya gitu, dia begitu. Lalu kemudian ini aneh, nariknya tuh narik terus gitu. Jadi nggak ada kejutannya gitu. Lalu kemudian dia narik terus, saya tarik terus. Waktu saya tarik ke atas, ternyata saya dapat ular laut warna hitam.
ada jambulnya di atasnya. Lalu kemudian waktu di atas ular itu langsung melilit tangan saya. Saya lihat kok makin keras sampai saya sakit gitu. Tangan saya dililit sama ular itu sakit. Lalu kemudian saya teriak, aduh. Saya bilang aduh, begitu si bapak yang bawa perahu, tukang perahunya itu bilang, Pak, jorannya turunin ke bawah katanya. Lalu kemudian kalau tukang perahu itu biasanya suka ada golok untuk kalau dapat ikan gitu. Lalu dia potong kepala ular itu dan termasuk joran saya juga kepotong begitu. Nah, joran saya itu ada garansinya bahwa dia tidak akan putus, tidak akan patah walaupun dapat ikan seberat apapun, sampai melengkung seperti apapun, dia tidak akan patah begitu. Tapi tukang perahu itu sudah putusin. Saya bilang, ya emang kenapa mesti dipotong begitu, Pak? Lalu kemudian dia bilang, kalau ular di darat, dia ngegigit manusia, biasanya orang bisa mati 2 jam, 3 jam, lalu atau mungkin 4-5 jam kemudian dia bisa mati. Tapi kalau ular laut begini, Pak, katanya bahaya sekali. Begitu digigit bisa 5 menit, 10 menit orangnya langsung meninggal katanya. Oh begitu. Lalu kemudian saya ingat waktu saya ngutukin orang yang nipu saya itu, saya kutukin dia terus di alam roh. Ini di alam roh, sulit buat dijelaskan secara nalar begitu. Itu dari leher sampai ke kakinya itu seperti ada tali yang melilit dia dari leher sampai ke kaki begitu, sehingga dia nggak bisa bergerak. Lalu kemudian saya lihat gitu, iya ya begitu. Lalu kemudian saya setelah itu cukup lama, mungkin sekitar 3 atau 4 bulan begitu keadaan begitu. Lalu kemudian waktu saya bilang saya melepaskan pengampunan buat kamu, saya mau membereskan masalah ini, dan ya udah saya anggap kita tidak ada masalah begitu. Dan waktu saya berdoa, saya lihat tali yang mengikat dia itu seperti rontok begitu. Tapi yang saya aneh, waktu saya lihat tali yang mengikat dia rontok, saya lihat juga seperti ada tali yang mengikat saya dari leher sampai ke kaki itu seperti rontok. Ini aneh. Saya ngutukin orang tetapi saya sendiri kena. Karena apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Nah, saya pernah mancing di daerah timur Indonesia. Lalu kemudian saya waktu mau mancing begitu, dan perahunya mau jalan, terus dia sudah speedboatnya itu dinaikin, dimajuin sampai ngung begitu. Tapi itu speedboat nggak mau maju-maju. Lalu kemudian si tukang perahu yang bawa speedboatnya bilang ke temennya, kamu gimana? Itu tali masih belum dilepas katanya. Lalu kemudian dilepas, talinya baru bisa jalan. Nah, saudara-saudara, ketika kita mengalami hidup kita tidak ada kemajuan, tidak ada peningkatan, bisa jadi ada tali yang masih mengikat kita sehingga kita tidak bisa maju, tidak bisa meningkat. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya lepaskan tali-tali itu sehingga kita bisa dibebaskan oleh Tuhan, sehingga kita menerima kebebasan dari Tuhan. Dan saya percaya Tuhan mau kita merdeka. Saya percaya Tuhan mau kita dibebaskan dari semua ikatan yang mengikat kita. Saya percaya Tuhan mau kita menerima anugerah yang besar dari Tuhan, dan tidak ada penghalang lagi di antara kita, sehingga tali-tali itu dilepaskan dari kita. Tali-tali itu dirontokkan dari kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan mau kita dimerdekakan, kita mau diberkati oleh Tuhan. Baik, saudara-saudara, yang berikutnya dalam Yakobus 5 ayat 17 dan 18 dikatakan demikian. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan.
Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah, saudara-saudara, dalam ayat 16, Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Perhatikan, doa orang yang benar. Jadi bukan doanya yang benar, tetapi orangnya orangnya yang harus benar. Nah, saudara-saudara, banyak seminar soal doa. Banyak seminar soal bagaimana cara berdoa yang benar, doa yang penuh kuasa, doa yang menembus pintu sorga, katanya begitu. Nah, saudara-saudara, tetapi yang benar adalah bukan masalah bagaimana cara kita doanya, tetapi siapa kita di hadapan Tuhan, itu yang akan menentukan efektif atau tidaknya, dijawab atau tidaknya doa kita. Itu sangat tergantung dari siapa kita di hadapan Tuhan. Misalnya saya pakai mobil baru, misalnya saya pakai mobil baru. Lalu kemudian ada, sewaktu saya parkir di satu tempat, ketemu teman saya. Lalu dia bilang, mobil baru kamu, John, katanya. Saya bilang, iya. Coba saya nyobain, saya nyobain mobil gini, enak nggak, katanya. Karena saya kenal dia dari dulu misalnya, lalu kemudian saya tahu dia juga pasti bawa mobil ke tempat itu, lalu kemudian saya kasih kunci mobilnya. Dan kemudian dia pergi, katakanlah 5 menit, dia balik lagi, dia bilang, enak nih mobil, katanya. Saya juga mau nih beli kayak gini. Tapi saudara-saudara, kalau misalnya ada orang yang nggak kenal, saya tidak kenal dengan orang itu. Lalu kemudian dia pakai baju rapi, dia pakai pakaian rapi, lalu kemudian dia bilang, Pak, ini mobil baru nih, boleh nggak saya nyobain? Saya nggak kenal. Saya nggak bakal kasih kunci mobilnya. Tapi dia kemudian memuji saya. Dia memuji, Bapak kelihatan ganteng sekali, kelihatan Bapak murah hati. Saya lihat kemuliaan sorga di dalam Bapak. Lalu kemudian dia mulai berlutut. Dia kemudian memuji saya, meninggikan saya. Tapi bagaimanapun manisnya perkataan dia, bagaimanapun dia memuji saya tidak akan bergeming, saya tidak akan kasih kunci mobilnya. Kenapa? Orang itu saya nggak kenal, saya nggak percaya pada orang itu, dan saya nggak bakal kasih kunci mobilnya sama orang yang seperti itu. Nah, saudara-saudara, demikian juga kita dalam kita berdoa. Ternyata bukan bagaimana kalimat kita doanya, bukan bagaimana manisnya doa kita, bukan bagaimana cara kita berdoa, tetapi saudara-saudara, siapa kita di hadapan Tuhan, itu yang akan menentukan apakah doa kita dijawab Tuhan atau tidak. Nah, saudara-saudara, banyak orang yang ternyata salah pengertian doa ini di hadapan Tuhan. Dia pikir, karena saya mungkin salah bicara kepada Tuhan, mungkin Tuhan tidak jawab doa saya, mungkin karena sikap saya yang kurang sopan, atau mungkin doa saya kurang panjang, doa saya terlalu pendek, dan lain sebagainya. Tapi saudara-saudara, firman Tuhan justru berkata kepada kita, siapa kita di hadapan Tuhan, itu yang akan menentukan apakah doa kita dijawab Tuhan atau tidak. Satu kali ada satu orang, katakanlah namanya Acong. Dan setiap kali dia mau pergi kerja di pasar tempat dia kerja, dia lewat satu gereja, lalu kemudian dia parkir di depan gereja. Kemudian dia bilang, Tuhan, ini Acong, katanya. Lalu kemudian dia pergi kerja. Waktu dia pulang dari pasar, dia mau ke rumahnya, dia mau balik ke rumahnya, dia nyimpang lagi di depan pintu gereja. Lalu kemudian dia parkir sebentar, dia bilang, Tuhan, ini Acong, katanya. Dan itu dia lakukan bertahun-tahun. Lalu kemudian sampai satu kali orang bertanya sama Ko Acong ini, Acong, kamu di depan gereja, ngapain mobil kamu saya lihat berhenti di depan gereja tapi nggak masuk ke gereja? Iya, saya cuma bilang, Tuhan, ini Acong, katanya. Lalu kemudian temennya bilang,
ini doa kamu aneh, cuma bilang ini oe Acong. Ya nggak apa-apa toh katanya. Lalu kemudian satu kali si Acong sakit keras dan kemudian dia masuk ICU. Dokter sudah hampir angkat tangan, hampir menyerah untuk nanganin Ko Acong ini. Satu kali dia dapat penglihatan, dia dapat mimpi, begitu Tuhan Yesus nyamperin dia. Lalu kemudian dia bilang, Acong, ini oe, katanya, maksudnya Tuhan Yesus datang. Lalu kemudian dia jamah kepalanya Acong, lalu kemudian Acong langsung jadi sembuh. Lalu dia cari-cari Tuhan Yesus, ternyata nggak ada. Lalu dia cabut infusnya, dia cabut alat-alat yang nempel di tubuhnya. Lalu kemudian dia keluar kamar, dia celengok kiri kanan, dia nanya sama suster, "Suster, tadi mana Tuhan Yesus datang? Dia nyamperin saya mau cari dia." Tapi susternya bilang, nggak ada orang masuk ke sini. Itu tadi saya dijamah Tuhan. Loh, susternya bingung, kaget. Tapi kemudian susternya juga lihat bahwa Acong ini sudah bisa berdiri, sudah bisa nanya, ngobrol begitu. Sedangkan beberapa hari dia sudah koma begitu. Lalu kemudian diperiksa sama dokter dan ternyata dia sembuh. Dia sembuh saat itu juga. Nah saudara-saudara, saya percaya, kita semua percaya bahwa Acong itu cuma bilang, Tuhan ini oe Acong. Tapi doa Acong itu efektif dan dijawab Tuhan daripada doa yang begitu panjang, begitu lebar. Nah saudara-saudara, banyak orang suka menilai doa itu, kamu doa berapa lama? Kamu doa berapa jam sehari? Saudara-saudara, menurut saya bukan soal berapa lamanya, bukan soal berapa jam kamu berdoa, tetapi apa yang Tuhan lihat dalam dirimu, itu yang akan menentukan doamu efektif atau tidak. Saya percaya doa yang benar itu adalah doa yang dinaikkan dengan hati yang tulus, dengan hati yang tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada kepahitan, tidak ada sakit hati, tidak ada dendam yang dia taruh dalam dirinya. Tetapi doa yang benar adalah doa yang dinaikkan dengan hati yang bersih dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Nah saudara-saudara, yang berikutnya, banyak orang doanya itu terlalu banyak. Jadi dia berdoa buat keluarganya, dia berdoa buat gerejanya, dia berdoa buat pemerintah, dia berdoa buat ini itu. Dan dia berdoa dengan sederet menu, sederet permintaan yang begitu banyak di hadapan Tuhan. Dia pikir semakin panjang dia doa, maka semakin efektif, semakin berkualitas doanya. Tapi saudara-saudara, saya baca di Kejadian sampai kitab Wahyu, satu Alkitab saya baca, tidak ada di Alkitab dicatat bahwa ada orang datang kepada Tuhan dengan permintaan ini, dan ini. Nah saudara-saudara, ternyata orang datang kepada Tuhan, dia cuma dengan satu permintaan. Tidak ada 2 permintaan, tidak ada 5 permintaan, dia cuma satu permintaan. Jadi saudara-saudara, saya pikir doa yang benar itu seperti seorang sniper, seorang penembak jitu. Jadi dia lihat sasarannya, lalu kemudian dia teropong sasarannya, dan kemudian setelah dia tepat sasarannya, dia tembak, dus. Lalu kemudian dia tembakannya itu mengenai sasaran. Dan doa itu bukan seperti orang dengan senapan mesin, dan dia dalam 1 menit itu bisa berapa puluh peluru. Nah saudara-saudara, banyak orang dia doanya itu seperti orang nembak dengan senapan mesin. Jadi dia menembakkan berapa ratus peluru, tetapi tidak ada satupun yang kena. Sebaliknya seorang sniper, dia nembak, dia teropong itu sampai dia tepat. Dan begitu dia nembak, satu tembakan itu kena. Maksudnya apa? Doa itu jangan banyak-banyak permintaan kita, tetapi biar kita mendoakan itu dengan fokus,
dengan benar, dengan iman. Dan saya percaya doa dengan iman itu yang akan dijawab oleh Tuhan. Pray until something happen. Berdoa sampai Tuhan jawab doa kita. Fokus dengan doa kita, fokus dengan permohonan kita, fokus kepada kebesaran Tuhan, dan saya percaya Tuhan pasti akan jawab doa kita. Saya ulangi lagi dari awal tadi, berdoa itu kita suka lupa bahwa penyakit itu banyak datang dari pikiran kita. Banyak orang pikir penyakit itu datang karena fisiknya terlalu capek, karena makanan yang terlalu asam atau terlalu pedas. Tetapi ternyata kebanyakan penyakit justru dari pikiran kita. Bebaskan pikiran kita dari semua ikatan. Bebaskan roh kita dari semua dendam, dari semua sakit hati. Kalau ada masalah dengan orang, berdamai dulu dengan orang itu. Dan ketika kita berdamai dengan orang itu, ketika kita mengampuni orang, kita bukan memberi keuntungan pada orang itu, tapi justru kita memberi keuntungan pada diri kita sendiri. Waktu kita membebaskan orang itu dari semua sakit hati kita, sebetulnya kita sedang membebaskan diri kita sendiri. Dan waktu kita membebaskan diri kita sendiri, kita melepaskan ikatan kita, doanya akan dijawab Tuhan. Dan tadinya kita nggak bisa bergerak, kita nggak bisa maju karena kita tidak mau melepaskan pengampunan kepada orang. Tapi justru ketika kita melepaskan ikatan, kita bisa meluncur, kita bisa maju. Dan justru yang mengikat kita itu akan rontok, dan kemudian kita menjadi merdeka. Ketika kita memberikan pengampunan kepada orang, justru kita memerdekakan diri kita sendiri. Lalu kemudian doa orang benar. Doa orang benar ini berarti kita harus hidup benar. Bukan doa kita yang harus benar, bukan cara doa kita yang harus diperbaiki, tapi kehidupan kita, roh kita, jiwa kita, pikiran kita yang harus diperbaiki. Dan ketika kita memperbaiki diri kita sendiri, maka kita akan doa kita akan dijawab Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam Yakobus 5 ayat 17 dan 18 dia katakan begini, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah, saudara-saudara, dalam Alkitab di Bible in Basic English BBE dikatakan begini, Elijah was a man of flesh and blood as we are. Elijah was a man of flesh and blood as we are. Maksudnya Elia itu manusia sama seperti kita, punya daging, punya darah sama seperti kita. Jadi kalau Elia juga makan batu, ya giginya bisa rontok. Kalau Elia gatal, ya dia juga pengen digarukin. Kalau dia haus, ya dia pengen minum, sama seperti kita. Tetapi ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Nah, dalam King James Version dikatakan begini. King James Version mengatakan Elijah was a man subject to like patience as we are. Elijah was a man subject to like patience as we are. Maksudnya to like patience tuh Elia juga punya perasaan sama seperti kita. Dia juga bisa tersinggung, dia juga bisa marah, dia juga bisa sukacita, dia juga bisa berduka cita. Tetapi Elia itu yang membedakan Elia dari kita apa? Elia kalau dia berdoa, dia sungguh-sungguh. Karena itu kalau berdoa itu seperti seorang sniper, berdoalah dengan sungguh-sungguh, bidik yang benar, teropong yang benar, dan kemudian baru tembak. Nah, saudara-saudara, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan pasti akan jawab doa kita. Jadi saudara-saudara, banyak kita berdoa tiap hari. Kita berdoa tiap hari, tetapi mari kita jujur, tidak setiap hari kita berdoa sungguh-sungguh. Dan kita hanya berdoa sungguh-sungguh kalau kita ada masalah yang berat. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan berkata justru ketika kita berdoa sungguh-sungguh,
Tuhan pasti akan jawab doa kita. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, tapi dia telah sungguh-sungguh berdoa. Dan ketika kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan jawab doa kita. Kiranya firman Tuhan itu memberkati saudara semua saat ini. Tuhan memberkati semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu saat ini. Kami bersyukur untuk Tuhan yang sudah mengingatkan kami akan firman Tuhan ini. Tuhan, kami sadar saat ini bahwa banyak penyakit disebabkan karena pikiran kami tidak bersih, karena hati kami tidak bersih. Mungkin kami menaruh dendam, kami masih sakit hati kepada orang. Tapi sekarang Tuhan, kami mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah berbuat jahat pada kami. Kami mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah melukai kami. Dan ketika kami melepaskan pengampunan bagi mereka, sebenarnya kami sedang membebaskan diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan mendamaikan kami dengan orang-orang yang tadinya kami tidak mau berdamai dengan orang itu. Dan ketika kami mau berdamai, kasih karunia Tuhan turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan saat ini kami juga berdoa, mohon anugerah Tuhan. Tuhan kiranya tolong kami, supaya kami jadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan supaya kami bisa sungguh-sungguh berdoa. Tuhan tolong supaya kami bisa berdoa seperti Elia. Dia telah bersungguh-sungguh berdoa sampai dia bisa menahan hujan 3 tahun dan 6 bulan. Lalu kemudian Elia berdoa pula dan langit pun mencurahkan hujannya di atas bumi. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan juga dengar doa kami. Dan Tuhan menjawab doa kami yang kami naikkan dengan sungguh-sungguh. Kasih karunia, anugerah dan berkat Tuhan turun atas kami. Kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur. Kami mengaminkan semua firman Tuhan yang sudah kami dengar saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara semua. Shalom. Baik saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa sama-sama dan mohonkan berkat Tuhan turun atas kita. Tuhan, kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan dalam ibadah kami. Meskipun kami online, tapi kami melihat Tuhan menyertai ibadah kami ini. Tuhan, kami bersyukur, kami diberkati Tuhan ketika kami memuji Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami semua diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk virus COVID-19 supaya bisa segera berakhir, sehingga kami bisa beribadah dengan normal, kami bisa bekerja dengan normal, dan Tuhan memagari kesehatan kami semua, sehingga kami selalu sehat dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Titus Handoyo yang lagi di Singapura, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kesehatannya, Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati keluarganya. Kami juga sadar kami punya masalah yang tidak mampu kami selesaikan sendiri. Itu sebabnya kami mohon uluran tangan Tuhan ada pada kami, dan biar kami melihat kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Biar kami dapat menyaksikan anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kami semua. Kami percaya pada waktu yang tepat Tuhan pasti memberikan pertolongan-Mu bagi kami. Angkat tangan saudara, arahkan hatimu untuk terima berkat dari Tuhan. Karena itu saudara-saudara turun dan terimalah segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dari anaknya Yesus Kristus dalam kasih dan pengiringan dari Roh Kudus, turun berlimpah-limpah bagi kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan berkati saudara semua.